musim 2024-2025 memang belum berakhir, namun aroma kejayaan mulai terasa di tanah Italia. Di Serie A, persaingan menuju gelar juara alias Scudetto telah mengerucut, menyisakan dua nama besar yang kini saling sikut di papan atas, Inter Milan dan Napoli. Hingga pekan ke-33, keduanya sama-sama mengoleksi 71 poin. 4 pertandingan tersisa dan tak ada ruang lagi untuk terpeleset. Tapi di balik pertarungan dua raksasa Serie A ini, ada cerita menarik yang datang dari Inggris. Tepatnya dari Manchester. Ya, Manchester United memang sedang terseok-seok di Premier League. Konsistensi jadi barang mewah bagi tim asuhan Ruben Amorim musim ini. Tapi di balik kekacauan di Old Trafford, ada sekelompok mantan pemain mereka yang justru sedang merasakan puncak karir di belahan Eropa yang lain. Mari kita mulai dari nama yang paling tak asing, Matteo Darmian. Nama yang dulu mungkin dianggap biasa saja ketika mengenakan seragam setan merah. Tak banyak yang menganggap dia sebagai pilar penting di Old Trafford. Namun siapa sangka, setelah melanjutkan karir di Italia, Darmian menemukan kembali jati dirinya. Di bawah komando Simone Inzaghi, Darmian bukan hanya pelengkap. Dia jadi alat serbaguna yang bisa mengisi hampir semua posisi di lini belakang Inter Milan. Sebuah atribut yang sangat berharga dalam skema taktis yang dinamis. Kini Darmian sedang mengincar gelar Scudetto ketiganya. Dari yang dulu diremehkan, kini jadi andalan Nerazzurri. Tapi tunggu dulu, Inter Milan tak cuma punya Darmian. Mereka juga punya Henrikh Mkhitaryan. Pemain asal Armenia ini juga sempat berbaju merah di Manchester. Dan seperti Darmian, dia pun sempat dianggap sudah habis. Tapi musim ini, Mkhitaryan menjawab semua keraguan itu dengan penampilan konsisten. Dia tak lagi sekadar pemain kreatif di lini serang. Kini, Mkhitaryan lebih dalam bermainnya, lebih sering terlibat dalam duel, lebih sering menutup ruang. Gelandang tengah bukan posisi aslinya, tapi dia beradaptasi. Sebuah evolusi peran yang membuktikan bahwa umur bukan batas, asal ada niat dan kerja keras. Dalam 30 penampilannya di Serie A, kontribusi Mkhitaryan terasa nyata, baik dalam menyerang maupun bertahan. Inter kini berada di puncak dan jejaknya ada di situ. Berpindah ke Napoli, pesaing terberat Inter di jalur Scudetto. Klub yang sempat mengalami kekacauan internal di awal musim ini kini bangkit, dan dua nama yang mencuat juga punya sejarah di Manchester United. Yang pertama adalah Scott McTominay. Bagi sebagian fans United, McTominay adalah pemain loyal yang punya tenaga luar biasa, tapi sering dianggap biasa-biasa saja dalam teknik. Namun musim ini di Napoli, McTominay berubah jadi mesin gol dari lini kedua. Bayangkan saja, 9 gol dan 4 assist ia catatkan musim ini. Jumlah tertinggi sepanjang karir profesionalnya dalam satu musim. Di bawah asuhan pelatih yang tahu cara memaksimalkan kekuatannya, McTominay menjelma jadi motor serangan Napoli. Gelandang box-to-box yang bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga matang secara taktik. Jika musim ini Napoli bisa menyalip Inter dan jadi juara, maka McTominay akan mencatatkan musim terbaiknya, baik secara individu maupun kolektif. Lalu, siapa lagi kalau bukan Romelu Lukaku? Striker yang penuh kontroversi, penuh lika-liku, tapi tak pernah kehilangan daya ledak. Setelah masa yang kurang menyenangkan di Manchester United antara 2017 hingga 2019, Lukaku kembali menemukan kepercayaan dirinya di Italia. Sempat berjaya di Inter, lalu jadi tumpuan di Roma, dan kini mencoba menciptakan sejarah di Napoli. Bersama McTominay,
Dia jadi duet yang menakutkan. Musim ini Lukaku kembali pada bentuk terbaiknya. Bukan hanya soal gol, tapi juga bagaimana dia menjadi pemantul bola, pembuka ruang, dan figur sentral di lini depan. Jika Napoli berhasil menyabet Scudetto, maka Lukaku akan menambah satu trofi bergengsi lagi dalam daftar prestasinya di Serie A. Namun cerita para mantan pemain Manchester United di Italia tak berhenti di sana. Di Firenze, ada satu nama besar yang kembali muncul setelah sekian lama menghilang dari radar kompetisi top Eropa, David De Gea. Setelah satu musim tanpa klub, banyak yang menyangka karir De Gea sudah selesai. Tapi musim ini, dia datang sebagai kejutan. Bergabung ke Fiorentina secara gratis, De Gea langsung mengambil alih posisi kiper utama. Dari 29 pertandingan Serie A yang telah dimainkan, dia mencatatkan 11 clean sheet dan hanya kebobolan 29 gol. Sebuah angka yang sangat solid untuk tim yang bukan penghuni papan atas. Tak hanya itu, De Gea juga jadi aktor penting dalam perjalanan Fiorentina menuju semifinal UEFA Conference League. Dia mungkin tidak lagi berada di panggung Liga Champions, tapi kualitasnya belum habis. Ia masih bisa jadi pembeda. Lalu bagaimana dengan Atalanta? Secara matematis mereka memang masih bisa bersaing untuk gelar juara. Tapi realistisnya, mereka harus menyiapkan diri untuk bersaing di zona Eropa. Peluang mereka kecil, dan perhatian publik kini sepenuhnya tertuju pada Inter dan Napoli, dua kutub kekuatan yang dipenuhi oleh hantu masa lalu Manchester United. Menarik, bukan? Saat United sendiri masih mencoba membangun ulang fondasi mereka di Premier League, para mantan pemain mereka justru tampil menawan di Italia. Sebuah ironi yang menunjukkan bahwa kadang waktu dan tempat adalah segalanya. Seorang pemain bisa gagal di satu klub, tapi bersinar di tempat lain. Dan musim ini, Serie A jadi panggung bagi para alumni Old Trafford. Lukaku, McTominay, Darmian, Mkhitaryan, dan De Gea, mereka semua sedang menulis babak baru dalam karir mereka. Mereka menunjukkan bahwa meski pintu di Manchester tertutup, pintu kejayaan bisa terbuka lebar di tempat lain.